Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin dalam acara Rencana Tindak Lanjut Pembelajaran PCOK berbasis proyek dengan Sport Education Model dengan tema Harmoni Olahraga Rekreasi Berbasis Kearifan Lokal Permainan Tradisional bersama Komunitas Belajar SD Negeri 4 Nyalian Widya Janardana pada hari ini Senin 2 Desember 2024 dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Nyalian, yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar SD Negeri 4 Nyalian, serta Dewan Guru dan Staf TU SD Negeri 4 Nyalian. Mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar acara yang kita laksanakan pada kali ini berjalan dengan baik. Doa akan saya pimpin langsung. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Komunitas Belajar Bapak Inyoman Satria Wirawan. Untuk Bapak disilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari MC yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada dia sebagai Ketua Komunitas Belajar Widya Janardana. Sebelumnya ngiring sarang-sarang aturang pengasih kari. Om Swastiastu. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan lancar, bermanfaat untuk kita semua dan tentunya berdampak untuk peserta didik kita. Jadi yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan ruang dan waktu serta kesempatan untuk kita berbagi di komunitas belajar ini. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwasanya komunitas belajar pada hari ini dimanfaatkan oleh Bapak Ade Agus Yoga Hindrayana Dwi Aksara selaku guru olahraga di sekolah kita. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya mengikuti program pengembangan kompetensi guru khususnya guru PJOK yang berlangsung dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember nih. Jadi kurang lebih selama 5 bulan. Selama 5 bulan jadi beliau sudah melaksanakan berbagai proses sehingga pada hari ini beliau melaksanakan rencana tindak lanjut sebagai tindak lanjut dari program tersebut. Jadi sudah disampaikan beliau bersurat kepada Bapak Kepala Sekolah nih memohon izin bahwasanya untuk memanfaatkan komunitas belajar. Jadi kami sebagai pengurus di komunitas belajar itu sangat mengapresiasi karena bagaimana ini merupakan wadah kita bersama untuk berbagi, berkolaborasi, saling mendukung sehingga dampaknya nanti kepada peserta didik itu lebih maksimal. Jadi nanti mungkin Pak Kade akan menyampaikan materi-materi yang terkait dengan programnya, kemudian dampaknya nanti mungkin yang sebagai komunitas berharap dampaknya tidak hanya kepada guru olahraga saja. Jadi ada adaptif dari kita semua sehingga hal yang disampaikan itu dapat bermanfaat untuk guru kelas maupun guru mapel lainnya. Jadi terima kasih Pak Kadek sudah memanfaatkan komunitas belajar sehingga nantinya juga teman-teman yang ingin berbagi ataupun berkolaborasi silakan memanfaatkan komunitas ini sehingga berdampak bermanfaat untuk kita yang tujuan utamanya adalah kepada murid-murid dan murid yang berharap nantinya juga kita dapat mengikuti dengan baik dan maksimal sehingga hal-hal unik yang terdapat dalam program Harmoni ini dapat kita petik dan kita manfaatkan. Mungkin demikian yang dapat sampaikan. Sebentar silakan Bapak Kepala Sekolah untuk membuka secara resmi dan dilanjutkan oleh Pak Kadek di dalam penyampaian materi serta diskusi. Akhir kata yang tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Demikian tadi sambutan dari Ketua Komunitas Belajar SD Negeri 4 Nyalian
Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Nyalian sekaligus membuka acara pada kegiatan hari ini. Untuk Bapak disilakan. Terima kasih kepada Ibu Kadek selaku pembawa acara. Sebelumnya mari bersama-sama kita aturkan pengajari umat. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua Kombal Widya Janadana Pak Bambang Satria. Yang saya hormati pula Dewan Guru semua yang hadir pada pagi hari ini, dan kepada Pak Kadek Yoga selaku pemateri hari ini. Jadi perlu juga disampaikan bahwa hari ini program diseminasi ini sebetulnya sudah disampaikan dari awal oleh Pak Kadek Yoga untuk pelaksananya hari ini. Jadi sudah ada diskusi lebih lanjut dan pemanfaatan media Widya Janadana selaku komunitas belajar di SD 4 Nyalian adalah sebuah wadah yang sangat tepat untuk memaksimalkan fungsi diskusi, di mana Pak Kadek Yoga mengangkat tema harmoni. Dalam proses kata harmoni ini saya melihat sebuah tataran keselarasan di antara apa yang direncanakan oleh Pak Kadek dan pelaksananya diharapkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi pada intinya kata harmoni ini merujuk kepada keinginan Pak Kadek Yoga agar apa yang diplanningkan bisa terlaksana dengan baik. Pada hari ini Dewan Guru yang telah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktu sehingga kita bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Kadek, dan program-program diseminasi ini adalah tujuannya untuk memaksimalkan di mana selama ini mungkin kurang jam pembelajarannya di luar, tetapi dilengkapi atau dimaksimalkan di program diseminasi ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita dengarkan dari penyampaian Pak Kadek bisa melengkapi apa yang kurang, yang selama ini belum kita pahami lebih jauh tentang materi, terutama di bidang materi PJOK. Jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Kadek atas undangannya, terima kasih guru-guru semua. Mari kita bersama-sama sebagai saksi dan sebagai pendengar dan sebagai penikmat apa yang akan disampaikan oleh Pak Kadek Yoga Hindrayana Dwi Aksara. Ya, tidak panjang lebar, lebih lanjut acara RTL pembelajaran PJOK berbasis project Sport Education Model dengan tema harmoni, olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal, permainan nasional di komunitas belajar Widya Janadana SD Negeri 4 Nyalian oleh Pak Kadek Yoga Hindrayana Dwi Aksara. Saya buka secara resmi. Akhir kata saya ucapkan Prabu Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara pada kegiatan hari ini. Acara dilanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber, yaitu Bapak IKD Agus Yoga Hindrayana Dwi Aksara. Untuk Bapak disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Moderator. Pada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 4 Nyalian yang saya hormati, Bapak Ketua Kombal Komunitas Belajar SD Negeri 4 Jalan, Bapak Komang, beserta Bapak dan Ibu Dewan Guru, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di kegiatan hari ini, di mana dalam kesempatan ini saya atas nama IKD Agus Yoga Hindrayana Dwi Aksara, guru peserta penguatan kompetisi guru PJOK gelombang 2 Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali, kelas tiang 001, dalam kesempatan hari ini bersama dengan komunitas belajar di SD Negeri 4 Nyalian, komunitas Widya Janardana, saya ingin berbagi
atau mempublish rencana tindak lanjut dari rangkaian kegiatan PKG PJOK yang lakukan atau yang ikuti, yang sudah dimulai dari bulan Agustus dan Niki sudah menjelang akhir di bulan Desember. Setelah Niki tinggal satu tahapan lagi yang untuk menyelesaikan atau mengakhiri rangkaian kegiatan PKG PJOK di Kabupaten Klungkung. Baik, langsung saja untuk kegiatan hari ini yang bernama RTL atau Rencana Tindak Lanjut Pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan metode atau model Sport Education Model atau SEM dengan tema Harmoni Olahraga Rekreasi berbasis kearifan lokal dengan pelaksanaan menggunakan permainan tradisional. Kata harmoni sendiri seperti disampaikan Bapak Kepala Sekolah mengandung arti keserasian, di mana seperti filosofi pelajar Pancasila atau P5, kita menggabungkan atau menarik semua unsur yang ada untuk menjadi satu keserasian. Baik, langsung saja yang ke latar belakang dari RTL yang hari ini. Latar belakang program Harmoni Olahraga Rekreasi berbasis kearifan lokal, yaitu kegiatan olahraga rekreasi berupa permainan tradisional yang dirancang untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, merespon kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran PJOK yang lebih bermakna secara holistik dan relevan dengan kehidupan peserta didik itu sendiri. Salah satu alasan pelaksanaan program atau kegiatan ini adalah kurangnya waktu peserta didik untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Selain dalam pembelajaran PJOK, peserta didik sangat atau minim memiliki kesempatan untuk beraktivitas fisik di luar kelas karena sebagian besar waktu di sekolah dihabiskan untuk pembelajaran dalam kelas. Itu mengakibatkan peserta didik memiliki keterbatasan kesempatan untuk bergerak aktif menjelajah lingkungan sekitar serta mengeksplorasi potensi fisik dan sosial mereka. Sport Education Model, saya sedikit akan memperkenalkan Sport Education Model. Sport Education Model atau SEM adalah kerangka kerja yang memadukan tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi dalam pembelajaran PJOK. SEM atau Sport Education Model menekankan pentingnya berbagi peran. Di sini yang garis bawahi berbagi peran dalam pertandingan atau permainan olahraga, sehingga siswa tidak hanya berperan sebagai pemain, yang dimana biasanya siswa bekerja atau berperan sebagai peserta saja. Dengan menggunakan model SEM atau Sport Education Model, siswa itu juga bisa sebagai pelatih, sebagai wasit, sebagai pencatat pertandingan, sebagai panitia pertandingan, sebagai supporter, bahkan bisa menjadi seorang penjual atau pedagang dalam kegiatan pertandingan. Itu bisa kita gambarkan atau Bapak Ibu bayangkan dalam suatu event olahraga atau kegiatan olahraga. Di dalam event itu sangat banyak terlibat dalam pendekatan SEM ini yang ingin melibatkan semua siswa di dalamnya, sehingga siswa bisa merasakan apa itu perangkat permainan atau perangkat pertandingan. Dan lanjutkan dalam proses pembelajaran ini, murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. Selain itu, saya mengajarkan siswa untuk berkolaborasi, bertanggung jawab secara individual ataupun kelompok. Dalam SEM, siswa dihadapkan situasi yang mirip dengan kehidupan di dunia nyata. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan fisik, mental, dan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Melalui pendekatan Sport Education Model ini yang dipadukan dengan kearifan lokal, di mana di sini kami atau Tiang akan menggunakan permainan tradisional sebagai rancangan pembelajaran yang berbasis proyek, menempatkan peserta didik terlibat aktif sebagai penggerak utama dalam proses belajar, memberikan mereka ruang dan menyuarakan ide, membuat pilihan, dan merasakan
memiliki atas kegiatan yang mereka laksanakan. Tujuan program, ada 3 tujuan utama dalam program Sport Education Model Harmoni ini. Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik melalui permainan tradisional, seperti tema tadi. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif dan kolaborasi antara guru, peserta didik, dan komunitas belajar sekolah dalam program kesehatan. Program kesehatan yang saya maksud ini adalah kurangnya atau minimnya gerak aktivitas fisik yang dilakukan siswa. Maka dari itu dengan ini diharapkan siswa bisa lebih banyak bergerak atau aktif dalam mengeksplorasi tubuh mereka atau fisik mereka. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan fisik, sosial, dan pengendalian emosional peserta didik melalui pelestarian dan mengapresiasi kearifan lokal di lingkungan mereka sendiri. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, capaian yang ingin diraih. Yang pertama, meningkatkan frekuensi dan durasi aktivitas fisik siswa minimal 2 jam setiap minggu di luar pembelajaran PJOK. Kami hanya membutuhkan 2 jam di setiap minggunya di luar pembelajaran PJOK. Jumlah siswa yang berpartisipasi dalam olahraga SEM ini berbasis kearifan lokal kami targetkan mencapai 80% dari jumlah total siswa. Nanti entah itu ada siswa yang tidak masuk, mungkin tidak memenuhi kapasitas, mungkin dalam artian kurang sehat dalam kondisi fisik. Yang kedua, langkah-langkah aksi mengidentifikasi permainan tradisional yang sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolah. Apa permainan tradisional yang bisa dilaksanakan di sekolah kita? Tentunya kita harus melihat dari segi geografis dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Tujuan utamanya yaitu tidak melakukan atau mengadakan kegiatan yang sulit untuk kita laksanakan, dalam artian keterbatasan sarana prasarana. Selanjutnya, menyusun jadwal kegiatan di luar kelas yang melibatkan semua siswa atau kegiatan olahraga di luar kelas. Niki yang seperti yang sampaikan tadi, kegiatan niki akan yang raih atau tujuan utamanya niki melibatkan seluruh siswa dengan kondisi fisik yang baik, bukan siswa yang kondisi kurang sehat atau sakit. 3, membentuk tim siswa yang bertugas mengordinir dan memimpin kegiatan olahraga. Ini dia rasa sejalan dengan program yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, baik dari program baru, program Pinjawara, dan lain-lain itu siswa sudah diajarkan untuk menjadi pemimpin dan mengkoordinir kelompok mereka. Selanjutnya, mengadakan kompetisi atau festival berbasis kearifan lokal. Ini yang targetkan mungkin akan dilaksanakan di jeda semester 17 Agustus maupun kegiatan ulang tahun sekolah, di mana bisa memadupadankan dengan kegiatan lomba-lomba lainnya. Hasil yang diharapkan, yang pertama, siswa lebih aktif bergerak baik dalam maupun luar jam pelajaran PJOK. Ini sejalan ya dengan tujuannya untuk mengaktifkan kegiatan fisik siswa. Yang kedua, siswa merasakan manfaat fisik dan sosial dari kegiatan olahraga serta memiliki proses belajar yang melibatkan kearifan lokal berupa permainan tradisional. Ini yang rasa sudah jelas. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan kokurikuler, ini seperti judul kita tadi, harmoni olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal yang menggunakan tujuannya permainan tradisional. Sekarang yang ke skala program dan kegiatan. Target populasi yang dilaksanakan adalah siswa yang berumur 6 sampai 12 tahun. Itu target utama populasinya. Untuk usia peserta didik, target populasi adalah peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk usia dari usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Mitra dalam komunitas belajar, yaitu guru PJOK yang sendiri sebagai koordinator dan komandonya, orang tua siswa tentunya sebagai dukungan dari apa yang dilaksanakan untuk siswa, pihak sekolah
siswa dan komite sekolah seperti kegiatan-kegiatan kita yang selalu melibatkan semuanya. Pengaturan program kerja kegiatan, waktu pelaksanaan. Untuk waktu pelaksanaan kita akan laksanakan setiap hari Jumat setiap minggunya, dimana pada saat hari Jumat itu mengingat di sekolah kita pembelajarnya adalah P5, tidak ada pembelajaran mapel. Jadi di sini dari awal pagi setelah siswa melakukan sembahyang atau berdoa dilanjutkan dengan pembiasaan. Nah, setelah pembiasaan itulah yang akan laksanakan kegiatan ini, di mana ruang pelaksanaannya niki tetap dilaksanakan di halaman sekolah. Ketika cuaca tidak mendukung, pembelajaran atau pelaksanaan ini kita atau yang geser ke dalam kelas, namun bukan sebagai pelaksanaan, tapi sebagai pemaparan materi atau cara melaksanakan permainannya. Durasi program kegiatan. Program kegiatan ini berdurasi kurang lebih 2 JP nih, 2 JP untuk di setiap jamnya atau setiap harinya, sehingga niki tidak akan terlalu mengganggu kegiatan atau program P5 dari Bapak Ibu wali kelas yang sudah dijadwalkan dari sebelumnya. Kolaborasi dalam komunitas belajar. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak ini, program ini yang harapkan dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan maksimal dari seluruh komunitas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Dalam hal niki tentunya kerjasama yang paling utama adalah yang bersama dengan Bapak Ibu wali kelas, karena yang akan melibatkan semua siswanya dan sedikit mengambil jamnya. Mungkin nanti atas izin Bapak Kepala Sekolah, kegiatan ini bisa menyesuaikan jam P5-nya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Yang pertama, sumber daya manusia. Tentunya seperti kita pahami, guru PJOKAD yang sendiri sebagai koordinator, orang tua siswa, dan siswa. Sumber daya sosial dan budaya. Dalam hal ini, komunitas sekolah dan masyarakat lokal sekitar sekolah yang harapkan dapat membantu kegiatan ini. Komite sekolah, tentunya komite sekolah karena kita melaksanakan kegiatan mengajak siswa, tentunya kegiatan ini harus diketahui oleh komite sekolah. Sumber daya alam dan fasilitas sekolah, tentunya untuk sumber daya alam atau fasilitas sekolah yang paling utama adalah lapangan sekolah atau halaman olahraga yang akan digunakan. Alat olahraga dan permainan tradisional. Nah, alat olahraga ini nanti setiap minggu akan kita atau tiang beda, minggu sekarang dan minggu depan berbeda permainannya, sehingga tidak menimbulkan rasa bosan pada siswa. Namun permainan tersebut tetap mengacu pada kesediaan alat, sarana dan prasarana di sekolah, yang usahakan seminimal mungkin permainan tersebut menggunakan alat-alat di sekolah, karena banyak permainan tradisional yang tidak memerlukan alat tapi bisa menggerakkan kelompok, tetap menjaga keseruan dari permainan itu sendiri. Dan ketiga, ke lingkungan sekitar. Selanjutnya, penggunaan aset based thinking, yaitu pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan lokal, menggunakan ruang yang sudah tersedia dan menggunakan alat-alat sederhana seperti yang sampaikan tadi. Rencana evaluasi. Yang pertama, pihak yang terlibat dalam evaluasi antara lain pasti peserta didik, staf pengajar, guru PJOK dan Bapak Ibu guru wali kelas, dan anggota komunitas belajar. Metode pengumpulan data dalam rencana evaluasi ini antara lain wawancara dengan peserta didik, survei kepuasan dari peserta didik, refleksi peserta didik, dan wawancara dengan Bapak Ibu guru wali kelas dan warga sekolah. Ini yang dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan dan kebermanfaatan kegiatan ini, baik dari yang siswa rasakan maupun Bapak Ibu bisa lihat dalam keberlangsungannya. Pengolahan data dan analisis data dari evaluasi tersebut yang menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pihak yang terlibat dalam evaluasi ini adalah berdasarkan hasil evaluasi umpan balik yang diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat. Dalam hal ini siswa,
Tiang sebagai guru PJOK dan Bapak Ibu guru sebagai warga sekolah atau anggota komunitas belajar. Kemungkinan tantangan, ini kemungkinan yang akan kita atau yang hadapi dalam pelaksanaan harmoni kearifan lokal berbasis proyek niki. Yang pertama, kurangnya waktu untuk kegiatan olahraga di luar kelas. Itu yang sudah yang sampaikan tadi. Dalam tantangan ini yang harapkan yang bisa berkoordinasi seizin Bapak Kepala Sekolah untuk bisa mengambil sedikit waktu dalam pelaksanaan pembelajaran ini, yaitu di hari Jumat tepat di jam ke-0 setelah pembiasaan, dan yang harapkan tidak terlalu mengganggu kegiatan P5 dari Bapak Ibu guru wali kelas. Keterbatasan alat dan fasilitas olahraga sama juga yang sudah yang sampaikan tadi. Keterbatasan ini yang harapkan bisa ditangani dengan pemilihan permainan tradisional yang tepat, di mana pemilihan tersebut permainan yang dipilih itu berdasarkan atas kemampuan sarana prasarana sekolah, keberadaan tempat atau area lapangan, dan juga kemampuan atau jumlah populasi siswa. Kita tidak mungkin melaksanakan kegiatan atau mengadakan permainan di luar dari nike. Ketidaksetaraan keterlibatan siswa. Niki ketidaksetaraan biasanya kalau tiang pun dalam olahraga kan, Pak saya nggak dapat bagian, Pak saya dapat bagian. Ini solusinya adalah yang tiang sampaikan tadi di pertama di latar belakang, yaitu penggunaan model SEM, Sport Education Model, di mana semua siswa bisa merasakan kalau hari ini siswa menjadi peserta, mungkin minggu depan dia akan menjadi manajernya, selanjutnya dia jadi pelatih, selanjutnya dia jadi supporter, selanjutnya dia bisa menjadi dokumentasi, karena kebetulan di sekolah kita sudah ada Konvito, komunitas video dan foto. Kita akan libatkan semua nike. Jadi rasa siswa tidak dapat bagian itu akan bisa diatasi dengan menggunakan model pembelajaran SEM niki. Kita guru hanya sebagai pengajar atau pemantau saja. Jurinya mereka, wasitnya mereka, penonton mereka, peserta juga mereka. Nanti sebagai pelatih dan manajer, bahkan sebagai yang tadi yang sampaikan ada sebagai supporter. Yang terakhir, minimnya pemahaman tentang kearifan lokal. Mungkin minimnya pemahaman ini bisa yang atasi dengan kerjasama dengan Bapak Ibu Dewan Guru, karena tentunya di P5 ini kegiatan P5 sudah ada di kearifan lokal. Bisa rasanya seizin Pak Kepala Sekolah yang mohon kepada Bapak Ibu Guru di wali kelas mengulang lagi, mungkin ini sudah lewat, mengulang lagi apa itu pemahaman tentang kearifan lokal. Ini bisa membantu yang untuk mempersingkat dan mengefisienkan waktu dengan bantuan Bapak Ibu wali kelas dalam menjelaskan napi nike atau apa itu pemahaman tentang kearifan lokal. Makin sesi diskusi. Baik, terima kasih. Sementara sekian dumun pemaparan dari Tiang dalam sesi diskusi niki. Yang akan serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Nanti Ibu Moderator yang akan menghandle atau mengelola kegiatan ini. Baik, terima kasih. Demikian tadi pemaparan materi oleh Bapak narasumber. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi atas materi yang sudah disampaikan. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi. Acara ini diperkenankan kepada Bapak Ibu Dewan Guru semua. Mungkin ada pertanyaan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh narasumber. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, jika tidak ingin bertanya, mungkin ingin ada yang kurang jelas dari programnya, kira-kira gurunya selama kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Kadek, kita berperan sebagai apa? Apakah kita ikut terjun juga bermain atau bagaimana? Silakan. Dipersilakan Ibu Dewayu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk
penampilan tadi Pak Kadep cukup sangat bagus. Dan di sini kami sangat menerima dengan positif. Apalagi kegiatan ini lebih banyak melibatkan siswa, di mana siswa sebagai peserta, apalagi sebagai wasit, nanti ada pencatat, itu sangat bagus sekali, di mana anak terlibat dengan aktif di sana. Nah, di sini saya berharap kegiatan ini nanti berlanjut dengan konsisten dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Dewayu atas saran dan masukannya. Untuk Dewan Guru yang lainnya atau Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Kombel, ada yang ingin disampaikan? Dipersilakan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu MC. Cuma dari saya satu hal saja Pak Kadek. Ketika sebuah program dicanangkan, apa yang dibilang oleh Ibu Dewi tadi benar sekali. Intensitas konsistensi itu perlu konsepkan dari awal agar apa yang tertanam di awal itu bisa dicapai dalam kurun target sesuai dengan harapan. Ya. Jadi menarik tadi apa yang dibilang Bu Dayu, guru jadi wasit, guru jadi peserta, guru jadi siswa. Keren ini. Jadi itu perannya masing-masing bisa dialami. Jadi harapan saya selaku penanggung jawab sekolah, semoga apa yang Pak Kadek programkan dan didukung oleh teman guru semua menjadi pedoman buat kita untuk membuat sekolah ini semakin lebih baik lagi ke depan. Dikembangkan Pak Kadek. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Untuk Dewan Guru yang lainnya, dari Bapak Ketua Komunitas Belajar. Semua Guru Kadek. Jadi luar biasa ternyata kita punya talenta yang luar biasa, bahwa Pak Kadek menyampaikan materinya dengan lugas dan terstruktur, sehingga tentunya hampir tidak ada pertanyaan karena dia rasa semua sudah mengerti dengan penyampaiannya. Nah, mungkin yang sedikit berbagi ini berkaitan juga dengan apa yang disampaikan Pak Kadek Yoga. Jadi selama ini kita mendengar bahwasanya Menteri Pendidikan yang baru itu mencanangkan peningkatan karakter pada anak-anak. Jadi dengan pelaksanaan kegiatan olahraga berbasis kearifan lokal ini, saya rasa hal itu sangat mendukung dengan program Menteri yang baru, yaitu menumbuhkan karakter melalui permainan ini. Nah, bagaimana mungkin caranya? Bisa yang berbagi, kalau istilahnya di dalam pendidikan atau ilmiah gitu ya, kegiatan ini disebut dengan etnopedagogi. Jadi pedagogi itu tidak hanya mengetahui cara mengajar, proses mengajar, penilaian, tetapi ada namanya etnopedagogi, di mana kearifan lokal seperti permainan, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan itu kita petik hal-hal baiknya. Misalkan hal positif apa yang bisa dipetik dari permainan tersebut. Misalkan megale-gale, ada hal positif di sana, misalkan disiplin, kerjasama, apalagi contohnya jujur, kemudian tangkas gitu. Nah, nilai-nilai tersebutlah yang disebut dengan etnopedagogi. Kenapa disebut etnopedagogi? Nilai-nilai permainan tersebut dimasukkan ke dalam proses pembelajaran, dipetik hasilnya sesuai dengan pemaparan tadi. Coba kembali di Wayu. Terus di asesmen. Nah, nih di bawah ada belum lagi siap. Nah, ini pengolahan dan analisis data. Di sana ada analisis kualitatif. Jadi mungkin masukan tiang di sana ada analisis kualitatif, bisa dimasukkan misalkan nilai positif kerjasama, bagaimana, apakah anak-anak sudah mencapainya atau belum. Kemudian nilai kejujuran, selama pengamatan kita apakah sudah masuk atau belum, sudah bisa dilaksanakan sama anak-anak atau belum. Kalau kuantitatif mungkin itu kepada jumlah, kan dia berapa siswa yang terlibat, kemudian berapa anak yang sudah
bahagia dengan keadaan itu. Nah, di kualitatif itulah bisa masuk etnopedagogi gitu. Jadi nilai-nilai positif yang ada di dalam permainan berbasis kearifan lokal itu kita sampaikan manfaatnya kepada anak-anak. Jadi mungkin masukan sebelum permainan bisa disampaikan, nanti anak-anak akan menemukan nilai-nilai di dalam permainan. Itulah yang nantinya kita harapkan bisa tumbuh dan berkembang, sehingga kembali ke awal, mendukung program pemerintah meningkatkan karakter itu bisa terkoneksi dengan baik. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan, Dek. Jadi komunitas belajar Widya Dana ini siap mendukung sampai kepada kesuksesan kita semua. Yang sinep untuk para peserta. Om Santi Santi Santi. Terima kasih untuk Bapak Komang, Bapak Nyoman Satria Wirawan atas masukannya. Apakah ada guru yang lain ingin memberikan tambahan lagi? Jika tidak, saya akan kembalikan ke narasumber jika ada yang ingin disampaikan kembali terkait diskusi yang sudah dilaksanakan tadi. Untuk Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Rasa sangat bahagia mungkin bisa yang sampaikan, karena dari kegiatan ini saya sangat mendapatkan dukungan yang luar biasa positif dari Bapak Ibu Dewan Guru melalui Kombal Sekolah Komunitas Belajar Sekolah SD Negeri Pak Nyalian niki Widya Janardana, yang banyak menemukan hal-hal baru, terutama tadi yang bisa mulai dari Ibu Moderator kalau tidak salah, dalam kegiatan SEM niki Bapak Ibu Guru berperan sebagai apa? Dalam peran Bapak Ibu Guru niki, tugas kita atau tugas kita bersama adalah sebagai penilai. Walaupun nanti penilaiannya dilakukan berjenjang, mungkin setiap 2 kali kegiatan atau 4 kali kegiatan. Dalam kegiatan itu Bapak Ibu bisa melihat nilai-nilai yang seperti Pak Komang sampaikan. Yang sambung juga mendapatkan ilmu baru itu seperti etnopedagogi. Itu sangat luar biasa, sangat mengedukasi sekali. Untuk yang terima kasih Pak Komang atas ilmunya. Dari sana yang seperti Pak Komang sampaikan, sudah ada nilai-nilai yang bisa kita lihat. Kita artinya di komunitas belajar kita kan mungkin sering akan melakukan diskusi rutin. Mungkin dalam salah satu kesempatan kita bisa membahas mengenai kegiatan olahraga berbasis sport education model ini. Bapak Ibu bisa menilai, oh pas kegiatan tanggal ini kejujuran siswa sudah meningkat, oh rasa tanggung jawab siswa sudah, oh kerjasamanya sudah mulai. Nanti di akhir kita akan isi dengan kuesioner atau evaluasi penilaian yang akan kita buat. Selanjutnya untuk tadi penyampaian dari Ibu Duayu, sampai kapan kita kalau yang tidak salah, semoga terus konsisten. Tentunya yang harapkan kegiatan ini akan terus berjalan berkesinambungan, tentunya dengan evaluasinya dari mana? Yang sampaikan tadi, dari hasil penilaian kita, dari hasil apa itu namanya, salah satu metode tadi Pak Komang etnopedagogi. Dari sana kita lihat, oh kegiatan ini sudah bagus, nilai-nilainya sudah masuk, tapi ada beberapa jenis permainan yang tidak masuk ke dalam kategori. Itu mungkin akan menjadi suatu bahan evaluasi yang untuk kedepannya, karena ini kita yang baru rancangan. Itu Bu. Dan terakhir untuk penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah juga diharapkan terus berkesinambungan. Tentu Bapak diharapkan dengan dukungan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lain, yang harapkan kegiatan ini berkesinambungan, tentunya seperti yang sampaikan tadi, dengan evaluasi yang tetap berharap kegiatan ini atau program rencana tindak lanjut yang buat ini yang tidak pernah berharap sekali jadi jeda, itu tidak pernah. Tentunya seperti yang Bapak Komang sampaikan tadi, yang disampaikan Bapak Menteri, yang ingin yang membuat suatu kegiatan di sekolah niki, kegiatan niki akan berkesinambungan. Sekarang seperti niki, mungkin seiring perkembangan zaman dalam 1 bulan atau 2 bulan ada edukasi atau ilmu baru yang akan tetap tidak ingin stuck di satu tempat, tapi tetap dalam kaidah permainan tradisional dengan bahan evaluasi dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lainnya.
Sekali lagi Tiang sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dalam sesi diskusi ini sudah sangat banyak yang Tiang terima ilmunya, baik dari support ilmu maupun ilmu-ilmu baru untuk menjadikan rancangan Tiang Niki lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Kombel beserta rekan-rekan guru yang lain. Yang ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Yang izin Yang Kadek Agus Yoga Hendrayana Dwi Aksara mengucapkan terima kasih untuk pemaparan rencana tindak lanjut program pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan model pembelajaran Sport Education Model atau SEM dengan tema harmoni, mengharmonikan semua kegiatan olahraga rekreasi, tentunya rekreasi dengan tujuan menyenangkan berbasis kearifan lokal, yaitu dengan permainan tradisional. Sekali lagi di hari ini, hari Senin, yang ucapkan terima kasih pada Kombel Widya Janardana di SD Negeri Pak Jalan. Kegiatan RTL Tiang dalam rangkaian PKG PJOK Gelombang 2 Kabupaten Klungkung yang dari kelas 001 dengan ini yang akhiri dengan Parmesati Om Santi Santi Santi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya yaitu penyampaian kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita lalui. Dari program yang akan dilaksanakan oleh Bapak Kadek, yaitu terkait pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model atau SEM dengan tema harmoni olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal tentang permainan tradisional bersama komunitas belajar SD Negeri 4 Nyalian. Terkait jadwal yang dilaksanakan yaitu pada setiap Jumat pada tiap minggunya diambil jamnya yaitu 2 jam pembelajaran. Semoga apa yang dirancanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan sampai seterusnya sehingga memberikan dampak yang baik kepada peserta didik serta sekolah dan warga masyarakat yang ada di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Demikian kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita manfaatkan dengan baik. Karena tadi Tiang buka dengan doa, maka kegiatan hari ini juga akan Tiang tutup dengan doa yang Tiang pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kegiatan Tiang tutup dengan selamat siang.